Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Razia tambang emas ilegal di Kabupaten Solok bocor. Polisi bakar bedeng penambang. Baru bebas 6 bulan lalu, seorang pemuda ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu di kawasan wisata. Seorang siswi di Lengayang melahirkan di dalam kelas. Lelaki yang menghamilinya merupakan pamannya sendiri. Polisi dari Polsek 10 Koto di atas Kabupaten Solok yang dibantu polisi dari Polres Solok Kota mendatangi lokasi tambang emas ilegal di daerah Limapuri, Nagari Sulit Air pada Minggu dini hari. Dengan berjalan kaki sejauh 5 km menyusuri bukit dan hutan, tim akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Namun sesampai di lokasi, polisi tidak menemukan satu orang pun penambang emas ilegal. Alat berat yang biasa digunakan untuk menguruk tanah di sungai juga tidak ada sama sekali. Yang ditemukan hanya sejumlah peralatan menambang dan bedeng tempat beristirahat para penambang. Polisi membakar bedeng dan peralatan penambangan emas ilegal yang ditemukan. Terkait tak ditemukan seorang pun penambang di lokasi ini, diduga razia telah bocor terlebih dulu, sehingga para penambang liar meninggalkan lokasi sebelum polisi datang. Penambangan emas ilegal. Memang di lokasi sudah kita temukan. Artinya ini memang sudah dilakukan penambangan emas ilegal. Kami lakukan pemusnahan, yaitu seperti kem dan peralatan lainnya yang diduga berkaitan dengan untuk melakukan atau mempelancar penambangan tersebut. Jadi kalau seandainya masih melakukan, kami akan melanjutkan. Polisi memang kerap mengalami kesulitan jika melakukan razia seperti ini. Entah dari mana sumbernya, selalu saja informasi adanya razia kerap kali bocor. Padahal untuk sampai ke lokasi, polisi harus berjibaku, menembus medan yang sulit, dan harus dilakukan dengan berjalan kaki berjam-jam. Alfi melaporkan dari Kabupaten Solok. Seperti tak jera, Antoni yang baru 6 bulan bebas dari penjara kembali ditangkap petugas Res Narkoba Polres Pariaman di daerah Muaro, kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Antoni ditangkap polisi saat sedang menunggu pembelinya. Meski sempat membuang sabu-sabu, namun petugas berhasil menemukan barang haram itu. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu yang berukuran sedang dan kecil, sejumlah uang, dan sebuah telepon genggam. Tersangka selanjutnya dibawa ke Mapores Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tingkah laku Antoni sangat meresahkan pelaku wisata di Pantai Gandoria yang mengenalnya. Itu sebabnya warga kemudian melapor ke polisi tentang perbuatan Antoni. Antoni ditangkap berkat laporan warga ke polisi. Dia sering mangkal di daerah Muaro, daerah wisata, kawasan wisata di belakang Hotel Nantongga. Jadi dari informasi masyarakat yang ada setempat, kegiatannya telah meresahkan sambil duduk, sambil memantau kegiatan orang berwisata, dia sambil berjualan sabu. Untuk kedua kalinya, Antoni masuk bui dan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang siswi di SMA negeri di pesisir selatan dan baru berusia 16 tahun melahirkan bayi perempuan di dalam kelasnya.
Saat peristiwa itu terjadi, seluruh siswa tidak berada di dalam ruangan karena sedang mengikuti perlombaan memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Namun siswi itu tidak mengikuti kegiatan dengan alasan kurang sehat. Sang ibu bayi hanya duduk di kursi guru di dalam kelas. Tidak lama kemudian, air ketubannya pecah dan siswi itu melahirkan. Kepala sekolah dan guru langsung menghubungi puskesmas setempat dan dengan ambulans, ibu dan bayinya langsung dibawa ke puskesmas. Menurut keterangannya, siswi itu disetubuhi oleh pamannya sendiri yang berusia 32 tahun dan tinggal di sebelah rumahnya. Pelaku masuk ke kamar korban, melewati jendela kamarnya, dan mengancam akan dibunuh jika melaporkan kejadian itu. Hal ini telah dikerjakan pelaku sebanyak 3 kali, sejak korban masih duduk di bangku kelas 9 SMP. Motif pelaku karena keseharian melihat korban nafsu. Untuk proses hukumnya telah kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap yang diduga pelaku. Kondisi korban saat ini atas kejadian tersebut, korban mengalami trauma. Pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Bang,